Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana hari ini? Apakah kalian baik-baik saja atau penuh dengan drama? Ya, alhamdulillah. Ya, untuk mata pembelajaran Al-Quran hadis yang sekarang, kita akan membahas subpokok, di mana subpokok ini Al-Quran hadis pedoman hidupku, dengan submateri Al-Quran hadis dan fungsi Al-Quran hadis. Ya. Sebelumnya, Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu Al-Quran dan hadis, serta fungsinya Al-Quran hadis? Apakah di sini sudah ada yang mengetahuinya? Ya, jikalau belum, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit demi sedikit apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan serta fungsinya. Ya, untuk Al-Quran itu sendiri, kita membahas satu persatu. Secara garis besar, kita ada dua pokok bahasan, yaitu Al-Quran dan hadis. Kita akan membahas satu persatu, di mana kita akan membahas dulu Al-Qurannya. Ya. Yang pertama, kita harus tahu tuh pengertiannya. Menurut cendekiawan Quraisy Shihab, ya, Al-Quran berasal dari kata kerja atau fi'il madhi qara'a, yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Qur'anan, qara'a yaqra'u Qur'anan, ya, yang mempunyai arti bacaan. Huruf alif lam yang berada di dalam Al-Quran merupakan suatu yang mengandung arti kesempurnaan. Itu menurut Quraisy Shihab, menurut cendekiawan. Berarti dengan demikian Al-Quran merupakan suatu bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun sempurna juga redaksinya dan petunjuk lainnya. Selain cendekiawan, para ulama juga memberikan pengertian bahwa Al-Quran merupakan suatu kalamullah, ya, yang menjadi mukjizat besar kepada Nabi terakhir kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir, dan membaca Al-Quran juga merupakan suatu ibadah. Ya. Pertama, kata para ulama tadi, Al-Quran merupakan kalamullah. Berarti itu firman Allah, bukan kataan Rasul, bukan perkataan malaikat, Nabi, atau yang lainnya. Yang kedua, Al-Quran merupakan suatu mukjizat, yang artinya hal yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga, ya, Al-Quran diturunkan bukan secara mutawatir. Artinya, riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki klasifikasi terbaik atau kualitas terbaik. Ya. Yang keempat, membaca Al-Quran itu kita mendapatkan pahala ibadah, bahkan ganjarannya pun 10 kali lipat. Ya, anak-anak, Al-Quran tidak hanya sebutannya Al-Quran, tetapi sering disebut juga Alkitab. Dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya, bahwa kata Alkitab itu menunjukkan kepada Al-Quran, menunjukkan kepada Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk umat Islam. Ya, itu merupakan suatu pengertian Al-Quran. Lanjut, kita akan mengetahui fungsi Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran, contohnya fungsi Al-Quran dalam Islam. Fungsi Al-Quran dalam Islam, yang pertama, sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Karena orang Islam berpedoman, merujuk
ke Al-Quran merupakan suatu sumber utama. Ya. Yang kedua, fungsinya itu sebagai informasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Ini sebagai pedoman hidup. Yang selanjutnya itu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu. Atas ajaran masa lalu seperti apa? Sebelumnya diturunkan kitab Al-Quran, diturunkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Ya. Nah, Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Di dalam Al-Quran juga ada 3 fungsi sebagai petunjuk. Nah, yang pertama petunjuk bagi manusia secara umumnya. Yang kedua petunjuk bagi manusia yang bertakwa. Dan yang ketiga petunjuk bagi orang yang beriman. Seperti itu. Nah, sedangkan fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia yaitu banyak. Sebelum kita mengetahui fungsi Al-Quran terhadap manusia, kita harus mengetahui manusia dulu. Manusia merupakan ciptaan Allah di muka bumi yang dijadikan sebagai khalifah, yang dijadikan sebagai pemimpin. Ya. Dimana agar manusia dapat melaksanakan misi tersebut dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan Al-Quran sebagai panduan, sebagai petunjuk agar manusia bisa dibimbing oleh Al-Quran itu. Ya, seperti itu. Nah, dalam fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia itu dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran. Seperti apa? Al-Huda sebagai petunjuk, itu fungsinya. Yang kedua sebagai Al-Furqan, pembeda. Maksud fungsi ini adalah Al-Quran sebagai pembeda adalah Al-Quran dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita membahas Al-Quran sudah, membahas fungsi Al-Quran sudah. Langsung ke pokok kedua, yaitu hadis. Ya, di sini akan membahas hadis dan fungsinya hadis. Untuk hadis tersendiri, secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama. Menurut para ulama, hadis merupakan kata sinonim atau persamaan kata dari kata sunnah. Ya, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, atau penempatan, sifat atau perjalanan Nabi. Seperti itu. Untuk perkataan seperti apa? Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik itu di bidang syariah, di bidang akidah, di bidang penelitian, ataupun lain sebagainya. Yang kedua yaitu dalam perbuatan. Ya, perilaku Nabi dalam perbuatan adalah penjelasan praktis Nabi SAW terhadap peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya. Seperti halnya sholat Jumat. Ya, seperti halnya sholat Jumat, jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu sifat, keadaan, himmah atau keinginan Rasulullah. Nah, yang pertama yaitu sifatnya. Sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun akhlaknya. Nah, yang kedua yaitu silsilah atau nasabnya. Nama-nama dan tahun kelahiran Nabi yang ditetapkan oleh para sejarawan. Himmah, yang terakhir adalah himmah, yaitu keinginan.
Nabi melaksanakan suatu hal seperti keinginan beliau berpuasa setiap tanggal 9 Muharram, yang atau kita sering sebut puasa Asyura. Nah, seperti itu. Itu pengertian hadis ya. Jadi hadis itu kata sinonim dari sunnah. Hadis itu merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh Nabi kita. Seperti itu. Untuk fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4 di sini ya. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran ya. Maksudnya mengukuhkan ini menguatkan, seperti itu. Yang kedua yaitu memerinci Al-Quran yang mujmal, maksudnya menguraikan atau menjelaskan ayat yang global. Yang ketiga yaitu menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Contohnya seperti apa? Seperti kita haramnya memakan hewan yang berkuku tajam atau yang bertaring ya, seperti itu. Yang keempat yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran, seperti itu. Poin selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran dan Al-Hadis dalam Islam. Fungsinya, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang pernah diturunkan sebelumnya, seperti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil ya. Yang selanjutnya yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam ya. Al-Quran itu merupakan sumber utama dan yang paling utama dalam Islam. Yang ketiga, fungsi hadis merupakan sumber hukum kedua dari ajaran Islam setelah Al-Quran. Yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Tapi di Indonesia yang dijadikan rujukan umat Islam itu berbeda-beda, tapi yang diutamakan, yang paling utama itu tetap Al-Quran. Karena sekarang banyak pendapat ulama yang baiklah, seperti ijma, qiyas, dan lain-lain, merupakan suatu rujukan juga. Kalau kita berbuat gini harus gini. Mungkin dari pembahasan kali ini mengenai Al-Quran, hadis, fungsi Al-Quran dan hadis, mungkin dicukupkan sekian ya. Karena dari pembahasan bab kali ini mengenai Al-Quran, apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan apa itu fungsinya Al-Quran dan hadis, kita udah membahasnya. Mungkin sekian dari Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.